Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Indonesia. Salam kebahagiaan. Salam kemerdekaan. Pemirsa, pagi ini saya akan membahas masalah fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini. Mengapa saya menginginkan sebuah tema ini? Karena ini adalah benar-benar menjadi perhatian saya, mengusik hati dan pikiran saya yang memang tiba-tiba muncul secara sporadis dan perlu diperhatikan, perlu dipelajari, cermati. Maka saya akan memulai dari sebuah kalimat kata-kata yang ternyata ini juga bermakna sebuah pengetahuan baru bagi saya. Bagaimana dengan kalimat dan kata-kata ini bisa menimbulkan sebuah energi yang bisa menyebar kemana-mana dan segala arah. Saya akan memulai dengan kalimat bahwa apa yang diucapkan, apa yang disampaikan perlu diwaspadai, karena perbuatan kita, ucapan kita akan dicatat oleh alam yang harus dipertanggungjawabkan oleh kita masing-masing. Dan mau tidak mau, bahwa apa yang kita sampaikan, kita pikirkan ini sudah mengema di alam, dan apa yang dikatakan sebuah huruf dan kata-kata ini juga adalah energi. Jika kita mempelajari energi, maka huruf dan kata-kata ini juga merupakan sebuah simbol-simbol yang sebenarnya juga adalah memunculkan energi di dalam alam ini. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa energi ini adalah sebuah getaran
pancaran yang paling kecil yang bergerak tidak beraturan, dan ini mengisi semua benda yang ada di bumi ini. Apakah kita manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda mati, benda hidup, semuanya adalah energi. Jika kita mempelajari hukum Newton dan hukum kekekalan energi, dan juga kita mempelajari tentang gravitasi, sebenarnya ini sangat berguna di dalam kehidupan manusia. Sayangnya ilmu-ilmu ini berhenti di zaman itu dan tidak berkembang. Indonesia termasuk masyarakat yang tidak peduli dengan hukum-hukum ini. Bahkan sampai hari ini banyak sekali orang-orang Indonesia yang tidak memahami dan mendalami apa yang disebut dengan ilmu gravitasi, apa yang disebut dengan ilmu Newton, dan apa yang disebut dengan ilmu kekekalan energi. Kalau kita mempelajari ilmu-ilmu ini, kita akan kaget dan heran. Ternyata ilmu-ilmu ini sudah ada sejak zaman dulu. Sudah ada sejak zaman dulu. Para leluhur kita, nenek moyang kita, kakek-kakek kita, sadar dan tidak sadar, ternyata mereka hidup dalam hukum-hukum ini. Sebenarnya hukum-hukum ini sudah dikuasai oleh salah satu legenda raja besar di Nusantara, yaitu Prabu Brawijaya. Dan beliau dari leluhurnya, yaitu dari Kediri. Ya, jadi ilmu ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Kerajaan Kediri, yang saat itu dipimpin oleh seorang raja besar yang tidak bisa dan tidak ditundukkan atau dikalahkan oleh raja lain, yaitu Jayabaya. Ilmu-ilmu modern yang sedang berkembang saat ini ternyata sudah dikuasai oleh Prabu Jayabaya. Di dalam menyampaikan visi-visinya, dia menghitung langitnya, menghitung bintangnya, dan beliau juga menghitung bumi dan langitnya. Oleh karena itu, tidak heran saya mengatakan bahwa ramalan Jayabaya sungguh luar biasa, menembus waktu dan menembus zaman. Ramalan-ramalan Jayabaya ini sampai sekarang terbukti. Memang di zaman dahulu nenek moyang kita itu meramal dengan simbol-simbol, lambang-lambang, tidak langsung, karena zaman dahulu mengucap langsung ini adalah tabu, maka harus dengan simbol-simbol dan lambang-lambang. Dan simbol-simbol lambang-lambang ini dipilih oleh Jayabaya tidak sembarangan.
Mereka memberikan bentuk simbol lambang juga mengandung energi yang menyatu dengan kata-kata yang diucapkan oleh Prabu Jayabaya. Oleh karena itu harus diingat, dimengerti bahwa ilmu-ilmu yang saya sampaikan tadi, apakah itu ilmu gravitasi, tarik menarik bumi langit, apakah ilmu Newton adalah pencerahan atau sinar, dan ilmu kekekalan energi, ini adalah satu kesatuan yang ada di kehidupan dari dulu sampai dengan sekarang. Itulah kehebatan Tuhan menciptakan sebuah kehidupan, atmosfer yang luar biasa rumitnya, tetapi sebenarnya semua energi-energi, hukum-hukum energi ini, satu tujuan Tuhan adalah supaya manusia belajar berpikir, belajar menganalisa, dan belajar atas kehidupan itu sendiri. Tidak akan mungkin Tuhan tidak menciptakan energi yang besar, energi yang luar biasa, kalau beliau mengendaki hidup dan kehidupan yang panjang. Getaran yang ada dalam semua makhluk ini adalah mengisi ruang kosong yang disebut dengan suwung. Jadi manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda hidup dan mati ini sebenarnya adalah kosong. Di dalam ilmu Jawa dikatakan sebagai suwung. Oleh karena itu manusia tidak menyadari kekosongan diri kita ini, mengapa kita ini kosong. Karena memang kosong. Penelitian luar negeri dengan teknologi mikroskop yang sangat canggih di dunia tidak menemukan apa-apa jika meneliti tentang susunan partikel-partikel yang ada di dalam diri manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda hidup dan benda mati. Tidak menemukan apa-apa. Yang ada adalah sebuah sinar kecil yang bergetar, kemudian telusuri lagi, ternyata ini adalah energi yang bergerak. Nah, energi yang bergerak inilah kemudian disebut dengan kuantum. Maka kemudian tidak heran ada kalimat energi kuantum. Di energi kuantum ini sendiri juga belum paham masuk masyarakat Indonesia tentang energi kuantum. Oleh karena itu, setiap saat, setiap detik saya tidak bosan untuk mengungkapkan pemahaman, pengetahuan saya tentang energi kuantum. Di berbagai kesempatan, terutama pada bulan-bulan ini, bulan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia, karena kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Nusantara, maka saya akan terus mengumandangkan pemahaman tentang energi kuantum. Zaman dahulu orang belum memberikan nama Nusantara, maka kemudian
eyang-eyang atau leluhur kita menamakan Indonesia adalah Nuswantara. Dan mengapa mereka mengatakan atau menamakan Nuswantara? Tidak sembarangan. Nuswantara ini adalah huruf-huruf yang tersusun yang mempunyai energi yang maha tinggi, yang dahsyat, dari kata nus dan wantara. Di dalam fisika kuantum, Nuswantara ini kalau dihitung secara matematika fisika kuantum, Nuswantara ini jumlahnya adalah 9. 9 ini adalah angka yang paling besar. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 adalah angka yang paling tinggi. Setelah itu kembali ke 1 lagi. Maka Nuswantara yang diberikan atau diciptakan oleh nenek moyang kita ratusan tahun yang lalu, mungkin bahkan ribuan tahun yang lalu, Nuswantara ini nilai kuantumnya adalah 9. Oleh karena itu nenek moyang kita dengan visinya sudah akan membangun sebuah peradaban yang menguasai dunia, maka diciptakanlah tempat yang disebut dengan negara, dan negara diberi nama Nuswantara dengan harapan semua masyarakatnya, para pimpinannya akan bernilai 9. Oleh karena itu harapan nenek moyang kita sangat luar biasa. 9. Oleh karena itu keinginan masyarakat nenek moyang kita 9 ini apakah sudah terwujud sampai hari ini? Ini adalah pertanyaan besar yang mengusik hati dan pikiran saya sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Indonesia. Pertanyaan tadi mengatakan apakah angka 9 sebagai angka sempurna ini sudah menyempurnakan kehidupan bangsa kita. Angka 9 ini adalah angka sempurna, apakah benar-benar sudah menyempurnakan kesejahteraan? Apakah angka 9 ini benar-benar sudah menyempurnakan pola pikir, perbuatan, dan tindakan masyarakat Indonesia? Tidak, dan sangat jauh dari keinginan para leluhur kita untuk sempurna di dalam kesejahteraan, kesehatan, dan keadilan. Contoh yang sangat nyata yang kemudian menjadi fenomena adalah peristiwa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Masyarakat Pati ini sebenarnya adalah masyarakat yang tenang, santun, dan tidak pernah ada gejolak apapun. Maka pada saat awal pertama kali didirikan kota Pati atau Kabupaten Pati, maka leluhur Pati memberi nama Pati. Pati ini adalah bisa bupati dan bisa mati. Maka masyarakat dan pemimpin Kabupaten Pati harus benar-benar waspada, hati-hati, karena bisa derajat tinggi sebagai bupati dan bisa derajat yang paling rendah adalah mati. Kalau saya menghitung dengan kuantum, dengan matematika fisika kuantum hari ini, tahun ini, bumi Pati ini berjumlah 18, dan 18 ini bermakna dalam kitab Kuantum Mataram dijadakan maknai adalah Sinio. Mengapa Sinio? Sinio ini adalah pemahaman secara fisika matematika kuantum. Sinio adalah energi yang paling rendah. Sinio ini adalah energi yang paling rendah, sehingga energi yang tidak mampu mengangkat kewibawaan, energi yang tidak mampu mengangkat kesejahteraan, energi Sinio adalah energi yang sia-sia. Oleh karena itu, fenomena fisika kuantum Pati menjadi pembelajaran bagi pemimpin-pemimpin nasional, mulai dari presiden sampai ke lurah camat di Nusantara. Pemimpin ini adalah seseorang yang sudah diberikan ulung oleh alam, yang telah dipilih oleh alam, yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Maka energi Allah yang sudah dicurahkan kepada seseorang, kemudian dia terpilih menjadi dalam pemilihan apapun, mulai presiden, gubernur, bupati, lurah, ini harus dijaga benar-benar energi Allah ini, karena energi ini tidak bisa hilang, tetapi bisa berubah. Maka disebut fisika, karena energi bisa berubah. Dalam pemahaman anak-anak SD SMP, fisika ini adalah perubahan bentuk dari padat menjadi cair, cair menjadi gas, dan kembali ke padat lagi. Ini adalah fisika, makanya disebut fisika kuantum. Dan nilai kuantum Kabupaten Pati ini sekarang paling rendah, yaitu 18. 18 itu adalah Sinio, sia-sia. Apa yang sudah dikorbankan oleh para pejuang Pati, sesepuh Pati, para pemimpin agama, pemimpin masyarakat Pati ini akan sia-sia, karena akan hancur oleh ulah kalimat kata-kata yang dilontarkan oleh seorang
bupati yang harusnya bisa menjaga marwah kepemimpinannya itu. Oleh karena itu, ini adalah fenomena baru yang menarik untuk diamati. Oleh karena itu, masyarakat Nusantara Indonesia, kita baru saja terkaget-kaget dengan kebijaksanaan seorang jenderal besar yang dipilih oleh 56% seluruh Indonesia menjadi presiden Indonesia, menjadi pimpinan tertinggi, yaitu Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Dalam kitab-kitab Jawa, Prabowo Subianto ini memang sudah cocok dengan O-nya, Ho Prabowo Subianto. Sudah cocok dengan keikhlasannya, pangkatnya, dan pengaruhnya, mulai dari dia awal menjadi tentara sampai hari ini. Tapi hati-hati dengan para pembisik. Hati-hati dengan di sebelah kanan kirinya Prabowo yang akan bisa menghancurkan nilai kuantum Prabowo yang awalnya sudah tinggi akan menjadi rendah dan hancur karena kata-kata, untaian kalimat-kalimat yang tidak dicerna terlebih dahulu hingga menimbulkan kebijakan yang membingungkan, yang mengagetkan seluruh Indonesia, dan sudah terjadi kebijakan Prabowo yang sangat disayangkan. Gencarnya Prabowo dengan lantang seperti Bung Karno mengatakan, saya adalah Prabowo, tidak gentar dengan para koruptor. Siapapun para koruptor akan saya kejar sampai ke ujung dunia. Itu kalimat kata-kata yang membahayakan, karena kalimat kata-kata ini mengandung energi yang bergerak. Dan ucapan Prabowo dengan lantang, penuh dengan semangat, energi tinggi itu naik ke atas, dicatat oleh alam, dicatat oleh para leluhur kita, dan para malaikat ini sudah mencatat ucapan kata-kata Prabowo yang ingin membela rakyat Indonesia, membela orang cilik, membela orang miskin. Tapi begitu kebijaksanaannya ini yang sangat memalukan, justru saat-saat seperti ini Indonesia diberi sebuah kejutan dan hadiah, dibebaskannya para koruptor oleh Prabowo. Ini luar biasa. Ini adalah hadiah istimewa bangsa Indonesia dari seorang Presiden Prabowo, pembebasan penjahat koruptor negara. Ini yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, hadiah ini akan menimpa perjalanan politik Pak Prabowo sendiri, karena percikan pati, sebuah gelombang besar menyatunya seluruh masyarakat Pati yang jumlahnya ada ratusan ribu menjadi satu, menyuarakan suara satu, tuntutan masyarakat Pati untuk melengsarkan bupati
itu adalah sebuah energi yang bergerak, yang bisa kemana-mana, bisa menular kepada bupati kota-kota lain, bahkan bisa secara nasional akan melengsarkan Prabowo. Kekuatan energi rakyat ini adalah energi Tuhan yang akan bekerja sendiri, turun ke bawah, melengsarkan semua saja para pemimpin yang zalim, pemimpin yang koruptor, dan pemimpin yang tidak memahami hati rakyat. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat Indonesia dimanapun berada lewat TikTok Live saya ini, mari kita waspadai, kita cermati fenomena kuantum kerusuhan yang ada di Kota Pati, fenomena fisika kuantum kerusuhan yang ada di Kota Pati yang bisa-bisa juga akan merembet kemana-mana. Itu yang bisa saya sampaikan pemirsa di pagi hari ini untuk menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan hari kemerdekaan ini memerdekakan kita benar-benar merdeka, tapi hati-hati Pak Prabowo. Hari kemerdekaan ini akan menjadi fenomena yang luar biasa, yang memang sudah menjadi titian dan tuntutan alam kepada Prabowo Subianto. Kalau beliau bijak, bisa menerima pesan-pesan alam, beliau akan selamat jadi presiden. Kalau tidak, akan terlengsarkan karena ambisi dan ketidakhati-hatian dalam berucap dan bertindak. Begitu yang saya sampaikan para pemirsa. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran. Tetap saya menghubungkan apapun yang ada di Indonesia dengan ilmu-ilmu yang kami pelajari, ilmu kuantum, ilmu gravitasi, dan ilmu kekekalan energi. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.